Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi dalam program Radio Petra 105.7 FM. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu menganggapnya sampah. Sebelum kita akan bersama merenungkan serta menggumuli firman Tuhan bagi kehidupan kita, marilah kita saat ini berdoa memohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kasih-Mu sungguh ajaib kami rasakan di sepanjang hari kami, Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan pagi ini pun Tuhan menganugerahi kami kehidupan baru yang bisa kami nikmati. Kehidupan di hari yang baru, di pagi yang baru. Dan di dalam segala anugerah-Mu itu saat ini kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bukan hanya orang-orang yang rajin mendengarkan, bukan hanya orang-orang yang rajin merenungkan saja. Tapi kami mau menjalankan kehendak-Mu itu di dalam perjalanan hidup kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus hadir dan menguasai diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Surat Filipi pasal 3 ayat yang kedua sampai yang ke-12. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Hosiana. Amin.
Sahabat Petra yang terkasih, kita tentu sudah tidak asing dengan istilah kenosis atau pengosongan diri. Istilah ini biasanya kita jumpai dalam surat Filipi 2, di mana Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya. Istilah kenosis ini dipahami karena Allah yang adalah Tuhan, Allah yang punya segala sesuatu, Yesus yang punya kemudian kemuliaan, Yesus yang punya kekuasaan, bisa melakukan ini dan itu semuanya. Kemudian dia meninggalkan apa yang dia miliki, ia meninggalkan apa yang dia punya untuk kemudian mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Istilah itu umum kita pakai untuk atau terhadap diri Yesus, yaitu kenosis. Akan tapi yang menarik adalah pada bacaan kita saat ini, yaitu di Filipi 3 ayat 2-12, kita juga menjumpai satu upaya dari Paulus untuk mengosongkan dirinya. Upaya kenosis yang dilakukan oleh Paulus ketika ia melihat Yesus melakukan kenosis, dan ternyata Paulus pun juga nampaknya mengupayakan hal itu. Hal ini terlihat ketika semua orang di Filipi mungkin pada waktu itu banyak mengunggulkan tentang, oh orang Ibrani, oh kami orang pilihan, oh kami bersunat, dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang Filipi atau mungkin sebagian orang di sana. Tetapi yang menarik adalah justru Paulus mengatakan apa yang ada pada dirinya itu semuanya sampah. Paulus bahkan mengatakan, kalau semua orang itu mengagung-agungkan tentang hal-hal yang lahiriah, dia dengan tegas mengatakan, aku lebih lagi. Dia disunat di hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Bahkan dia juga orang Farisi, bahkan juga dia sebagai orang-orang yang menganiaya jemaat, dalam artian bahwa ia memegang teguh ajaran-ajaran Yahudi. Atau bahkan dia juga menjadi orang-orang yang sangat tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Itu menjadi kesaksian Paulus. Tetapi Paulus justru mengatakan bahwa itu semua bagiku adalah sampah. Nah, upaya ini adalah upaya Paulus untuk mengosongkan dirinya, untuk kemudian memberikan ruang yang sebesar-besarnya dalam kehidupannya untuk Allah sendiri, supaya Allah tidak hanya ada dalam diri kita, tetapi juga berkuasa dan bertahta dalam diri kita. Itu menjadi upaya Paulus. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana upaya kita di dalam kita menyambut anugerah Allah? Bagaimana upaya kita di dalam kita melihat dan merespon bagaimana kebaikan Allah serta keselamatan yang telah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus? Tentu kita dalam kehidupan kita bergereja atau bersekutu, begitu, kehidupan persekutuan, tentu banyak hal yang akan kita temui, banyak hal yang akan kita jumpai. Tetapi persoalannya adalah ketika kita bersekutu di gereja, ketika kita kemudian hidup menggereja, hidup berjemaat di dalam gereja kita masing-masing, posisi seperti apa yang kita bawa? Ataukah diri seperti apa yang kita bawa? Apakah kita akan menjadi jemaat-jemaat Kristus yang kemudian mengagung-agungkan, wow ini loh, saya itu punya jabatan yang tinggi di tempat kerja saya. Oh, saya itu punya kepintaran tinggi. Saya orang yang sangat pinter di akademis. Oh, saya itu orang yang sangat punya ini, punya itu. Saya dari keluarga yang begini, saya dari keluarga yang terhormat dan lain sebagainya. Dan akhirnya di dalam persekutuan itu, di dalam kehidupan bergereja itu, kita menjadi orang yang ingin dihormati, orang yang ingin sangat mencari hormat, atau orang yang ingin sangat dipandang. Sehingga seolah-olah sampai pada akhirnya kita menjadi lupa diri. Orang kita tidak ingin, atau malah kita ingin orang berpusat kepada kita, dan posisi kita justru menggantikan Tuhan. Saking kita ingin dihormatinya, kemudian malah kita inginnya orang-orang melihat kita bukan melihat pada Yesus,
bukan melihat pada Kristus sang kepala gereja itu sendiri. Nah, ketika kita sudah pada posisi itu, maka hati-hatilah. Itu bukan upaya Paulus untuk mengosongkan dirinya. Apa yang kita agung-agungkan tentang jabatan, kita yang agung-agungkan tentang latar belakang keluarga, kita agung-agungkan tentang kepintaran dan sebagainya, dianggap Paulus sebagai sebuah sampah, sebagai sesuatu yang tidak berguna. Karena kehidupan kita bergereja tidak lagi berpusat pada diri kita. Jangan mencari hormat di gereja, jangan mencari keagungan di gereja, karena di gereja keagungan hanya milik Tuhan. Di gereja, kehormatan tunggal itu hanya milik Allah sendiri. Kalau kita sampai kemudian memakai posisi kita, memakai latar belakang kita untuk menggantikan itu, maka kita sedang tidak dalam upaya untuk mengosongkan diri. Tetapi kita justru menjadi orang-orang yang semakin jauh dari apa yang Allah kehendaki. Itu yang kemudian Paulus katakan dalam upayanya untuk mengosongkan diri. Lalu pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan yang sering kita renungkan. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita bergereja? Untuk apa kita bersekutu? Kalau jawabannya adalah, saya bergereja untuk mendapatkan berkat, maka pada titik itu motivasi kita sudah keliru. Loh, bukannya nggak apa-apa Pak? Kan kita bergereja untuk mendapatkan berkat. Oh, saya bergereja dengan sungguh-sungguh, saya berpelayanan dengan sungguh-sungguh bukannya untuk mendapatkan berkat. No, bukan itu. Berkat itu tanpa kita cari di gereja, kita sudah mendapatkannya. Allah sudah lebih dulu memberkati kita. Jadi kita tidak perlu ke gereja untuk kita mendapatkan berkat. Tidak perlu kita bergereja, tidak perlu kita bersekutu, tidak perlu kita melayani untuk kita mendapatkan berkat. Tuhan sudah memberikan berkat, tuh kita sudah menerima berkat Tuhan jauh sebelum kita bersekutu, jauh sebelum kita datang ke gereja atau jauh sebelum kita melayani. Tetapi kita bergereja adalah kemudian untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa di ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Berkat itu menjadi bukan sesuatu yang kita upayakan kok. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkat? Gak ada. Kita terlalu rendah, kita itu terlalu gak punya apa-apa untuk bisa mendapatkan berkat. Berkat itu hanya kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita bersekutu ke gereja untuk mendapatkan berkat, maka kita harus benahi motivasi kita. Kita bersekutu di gereja, kita melayani gereja bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa bersyukur tentang apa yang sudah kita dapatkan. Bayangkan kalau kita bergereja untuk mendapatkan berkat, dan bayangkan kalau kita dapatnya berkat kalau kita bersekutu dan kalau kita melayani, maka di gereja akan ada banyak perlombaan untuk dapat banyak-banyakan berkat. Siapa yang rajin, dia dapat berkat jauh lebih banyak. Siapa yang tidak pernah gereja, dia tidak pernah mendapat berkat sama sekali. Atau dia yang melayani banyak di gereja, dia akan dapat berkat yang bertumpuk-tumpuk, tetapi yang hanya bergereja setiap minggu tanpa melayani, dia nggak akan dapat berkat apa-apa. Maka akan terjadi perlombaan untuk mencari banyak-banyakan berkat. Kalau itu sudah terjadi, maka persekutuan kita, bergereja kita, kehidupan kita menggereja akan menjadi sesuatu yang kacau. Kita bergereja bukan untuk mendapatkan berkat, karena kita sudah mendapatkannya jauh sebelum kita bergereja. Tetapi kita bergereja, kita melayani adalah karena kita mau menyatakan syukur kita kepada Allah oleh karena berkat anugerah yang telah kita terima. Apa yang ada dalam diri kita itu bukan apa-apa di mata Tuhan. Apa yang mungkin menjadi pencapaian kita, cukuplah itu menjadi sebuah kebanggaan kita, tapi bukan menjadi sarana kita untuk kita minta dihormati dan kita harus dihormati oleh orang-orang. Bahkan orang-orang harus tunduk kepada kita. Gereja harus tunduk kepada kita karena banyak hal yang telah kita lakukan. Bukan. Tetapi biarlah kita mengosongkan diri kita. Kita meneladan apa yang dilakukan oleh Paulus ketika ia mencoba untuk mengosongkan dirinya
dan membuka hatinya supaya Allah berkuasa dan bertahta atasnya. Mari kosongkan diri kita dan biarlah Allah bertahta atas diri kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh peduli, dan Allah yang sungguh memberkati kehidupan kami jauh sebelum kami bergereja, jauh sebelum kami melakukan banyak pelayanan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami meneladan-Mu, untuk kami mengosongkan diri kami. Ajar kami juga untuk melakukan upaya apa yang diupayakan oleh Paulus di dalam ia mengosongkan dirinya. Sehingga nama Tuhan sendirilah, Allah sendirilah yang bertahta dan berkuasa atas diri kami. Bukan pencapaian kami, bukan ego kami, ataupun bukan karena banyaknya kebaikan yang telah kami lakukan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan perjalanan iman kami, kehidupan perjalanan menggereja kami. Ajar kami untuk memiliki motivasi yang benar. Ajar kami untuk tetap memusatkan diri kami kepada Engkau saja, Sang Kepala Gereja. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk berbagai aktivitas yang akan kami lakukan. Kami menyerahkan untuk berbagai hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan supaya apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kami naikkan ya Tuhan doa kami ini. Kami serahkan perjalanan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Kristus, Sang teladan dalam hidup kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita hari ini, edisi hari Kamis 13 Maret 2025. Dan oleh karena itu, saya Pendeta Aritulus Arianto mohon undur diri. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.